Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Pratama dengan NIM C1F018022, Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas akuntansi syariah dengan judul Akad Istighnah. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu pertama, pengertian akad istighnah, jenis akad istighnah, dasar syariah, perlakuan akuntansi PSAK 106, dan terakhir ilustrasi kasus akad istighnah. Pertama, pengertian akad istighnah. Akad istighnah merupakan produk lembaga keuangan syariah sehingga jual beli ini dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah. Semua lembaga keuangan syariah memperlakukan produk ini sebagai jasa untuk nasabah. Selain memberikan keuntungan kepada produsen, juga memberikan keuntungan pada konsumen atau pemesan yang memesan barang. Sehingga lembaga keuangan syariah menjadi pihak intermediasi dalam hal ini. Akad istighnah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Istighnah dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak, antara pemesan atau penjual seperti atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara, maka akad disebut dengan akad istighnah paralel. Yang kedua, jenis akad istighnah. Jenis akad istighnah ada dua, yaitu yang pertama, istighnah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustahni dan penjual pembuat sahni. Yang kedua, istighnah paralel adalah suatu bentuk akad istighnah antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istighnah dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya akad istighnah pertama antara penjual dan pemesan tidak bertanggung pada istighnah pertama. Yang kedua, antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad pemesan penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Selanjutnya, dasar syariah. Akad istighnah adalah akad yang halal dan didasarkan secara syariah di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma' di kalangan muslimin. Yang pertama, Al-Quran. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, As-Sunnah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak di-stempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan Nabi ini menjadi buktinya tabah wa akad istighnah adalah akad yang dibolehkan. Yang ketiga, al-ijma'. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus ijma' bahwa akad istighnah adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala, tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang memingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 106. Biaya perolehan istighnah terdiri dari pertama, biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen kontraktor pada entitas untuk istighnah paralel. Kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Ketiga, khusus untuk istighnah paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan
atau tagihan yang diterima dari produsen, kontraktor diakui sebagai aset istina dalam penyelesaian jurnal melalui pengeluaran untuk akad istina. Baik, yang terakhir ilustrasi kasus akad istina. Kasus metode presentasi penyelesaian dan pembayaran secara tunai. Transaksi atau dalam ribuan rupiah, penjual pembeli. Sebelum melakukan akad dikeluarkan biaya sebesar 250 untuk melakukan survei. Beban per akad ditanggung 250, kas 250. Jika ternyata kemudian hari dilakukan akad bebas istina 250, beban per akad ditangguhkan 250. Dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut. Biaya perolehan produksi 1000, margin keuntungan 200, nilai tunai saat pembayaran 1200. Mengeluarkan biaya perolehan istina pada akhir periode tahun buku pengakuan pendapatan atau tergantung persentase penyelesaian yang telah diakui. Kalau pada metode akad selesai dilakukan pada akhir masa akad, pada saat penagihan dan penyerahan aset istina kepada pembeli, istina sebagai kontra akun dari aset istina dalam penyelesaian pada saat kas diterima. Aset 1200, utang istina 1200, utang istina yang kedua 1200, kas 1200. Untuk kasus istina dengan metode akad selesai, jurnal yang digunakan sama dengan metode presentasi penyelesaian. Yang membedakan adalah waktu pengakuan pendapatan dan dilakukan pada akhir akad. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.